Oke, kembali lagi bersama saya ya, Yoganan Ardika. Saat ini kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak. Nah, ini kita masuk di bab konsep nilai mutlak itu di bab persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, kita udah mulai masuk ke konsep nilai mutlak itu sebenarnya apa. Nah, yang akan kita pelajari tujuannya memahami konsep nilai mutlak dan mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan nilai mutlak. Nah, di sini saya berikan sebuah gambar di mana keadaan di laut ya. Nah, seperti ini. Keadaan di laut. Dengan ini ada kapal nelayan. Ini keadaan di bawah laut dan ini keadaan di atas permukaan laut. Itu. Nah, pada konsep bilangan bulat di dalam sistem koordinat ya. Sistem koordinat, ingat ya. Sistem koordinat itu yang ada sumbu X, sumbu Y. Itu sistem koordinat. Nah, kita pahami misalkan letak benda di bawah permukaan laut dinyatakan dengan bilangan bulat negatif. Misal letak penyelam dan letak kapal selam seperti dalam gambar 2.1. Nah, itu jaraknya dalam meter, yang juga terdapat layang-layang dan burung elang pada gambar di bawah ini. Nah, di bawah ini nanti akan ada sebuah ilustrasi ya. Jadi menggambarkan ketika dia di bawah permukaan laut, dia bilangan negatif. Ini kan min 1, min 2, min 3. Kalau di atas dia positif 1, 2, 3. Nah, nelayannya itu nanti di kapalnya di ketika 0 itu. Kalau di bawah kapal berarti negatif dan seterusnya seperti itu. Oke, paham? Dikaitkan dalam sistem koordinat ya. Nah, ini yang dimaksud. Ada pertanyaan di sini. Dengan memperhatikan garis bilangan vertikal gambar di samping, jawablah pernyataan berikut. Nah, ini dalam meter ya, misalnya kita misalkan dalam meter. Berapa jarak burung dari kapal nelayan? Burung di sini dari kapal nelayan 10, 20, 30, 40, 50. Jadi jaraknya di sini 50 meter. Berapa jarak penyelam dari kapal nelayan? Penyelam kapal nelayan min 20 ini kan. Nah, tapi ditanyakan jarak penyelam. Nah, jaraknya tadi dalam meter ya, 20 berarti ke bawah min 20, berarti kalau ditanya jaraknya tetap 20 meter. Terus yang ketiga, berapakah jarak kapal selam dari kapal nelayan? Kapal selam, kapal nelayan. Ini di bawah ya, karena dia minus, tapi jaraknya 50 meter. Berapa jarak layang-layang dari kapal? Ini 30 ya, berarti jaraknya 30 meter. Dari keempat jawaban ya, jawaban ini tadi kita, apakah ada jawaban yang bernilai negatif? Ada tidak? Semua positif ya? Tidak. Jelaskan alasannya. Karena apa? Yang ditanyakan karena sebuah jarak ya. Yang kita tahu itu sebuah jarak. Nah, jarak nggak mungkin negatif. Nah, ini ilustrasi di atas merupakan salah satu contoh tentang konsep nilai mutlak. Konsep dalam matematika yang tidak pernah bernilai negatif disebut nilai mutlak. Salah satu contohnya itu tentang jarak. Mungkin kalian bisa menyebutkan yang lainnya, misalnya apa ya, beratnya nggak mungkin minus 30 kg, nggak bisa. Itu salah satu konsep nilai mutlak yang nilainya selalu diambil positif. Itu. Oke, kita lanjutkan. Kita akan bahas tentang konsep nilai mutlak lagi. Nah, kita lanjutkan ya. Di sini kita akan bahas konsep nilai mutlak pada garis bilangan. Oke, kita kaitkan dalam garis bilangan. Nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan, nah tandanya itu kurung lurus seperti ini.
Gitu ya. Didefinisikan sebagai berikut. Jadi nilai mutlak dari X sama dengan jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Jarak X dari titik 0 ini pada garis bilangan, jaraknya berapa? Contoh, jarak min 3 dari 0 adalah 3 ya. Ini kan 1, 2, 3. Sehingga nilai mutlak dari min 3 sama dengan 3. Jarak 3 dari 0 adalah, ini 3 dari 0, 1, 2, 3. 3. Jadi nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Seperti itu. Nah, di sini secara umum definisi nilai mutlak sebagai berikut. Ini dalam simbol matematika ya. Nilai mutlak dari X sama dengan X tetap apa adanya jika X-nya positif lebih dari sama dengan 0 ya. 0 atau positif itu sama dengan X, rumusnya langsung. Jadi ketika nilai mutlak dari X itu X-nya itu min negatif, didefinisikan sebagai min X jika X-nya negatif. X kurang dari 0 itu artinya negatif. Ini negatif. Itu X kurang dari 0. Jadi ketika misalnya min 3, nilai mutlak dari min 3 itu sama dengan min dari min 3. Ini dari mana min ini? Dari definisinya ini. Min X. Ini min X. Min 3. Min kali min plus 3. Tuh. Intinya diambil positifnya gitu ya. Itu konsep nilai mutlak. Nih, berdasarkan contoh di atas, lengkapilah tabel berikut ini. X 5, jarak X dari 0, jarak 5 dari 0. Sorry, saya geserkan ke bawah. Ya, jarak 5 dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ditulis seperti ini, nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Jarak 2 dari 0, berarti di sini 2. Jarak 0 dari 0, ya 0, nggak ada jaraknya. Oke, min 2 di sini. Min 2 dari 0 berapa? 1, 2. 2, jaraknya 2. Berarti ini bisa ditulis nilai mutlak dari min 2 sama dengan 2. Itu juga dengan ini, min 5 sama dengan 5. Oke. Itu ya konsep nilai mutlak. Diambil positifnya. Nah, ini sifat-sifat nilai mutlak. Oke, di sini sifat-sifat nilai mutlak. Nah, intinya ini diambil positifnya. Jadi misalnya min 3 ya sama dengan nilai mutlak dari 3. Sama ini nilai-nilai sama dengan 3. Tuh, terus nilai mutlak itu sama juga dengan akar dari kuadrat suatu bilangan. Jadi misalnya saya kasih contoh nilai mutlak dari 2 itu 2 ya, atau nilai mutlak dari min 2 itu sama dengan 2 juga. Kenapa? Karena min 2 dikuadratkan di akar ya, sama aja akar min 2 kuadrat 4, akar 4 2. Nah, nilainya sama, itu sifatnya. Jadi nilai mutlak itu sama aja akar dari kuadrat suatu bilangan tuh. Terus ini sifat kuadrat dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak dikuadratkan itu nilainya akan sama ya dengan min X dikuadratkan. Ini nanti akan sebagai salah satu cara penyelesaian dalam persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Itu linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, salah satunya pakai sifat pangkat nilai mutlak. Tuh. Jadi mau 2 dikuadratkan berarti ini kan nilai mutlak dari 2 kan 2 dikuadratkan 4. Tuh. Sama juga ketika min 2 dikuadratkan di nilai mutlak. Ini kan berarti min 2 kuadrat 4 kan? 4 dimutlakkan 4. Hasilnya kan sama aja. Tuh. Karena kalau dikuadratkan itu bilangan negatif pun negatif kali negatif akan mendapatkan nilai positif. Oke, berikutnya untuk sebarang X, Y anggota bilangan real berlaku sebagai berikut. Jadi misalnya X, Y itu suatu bilangan. Misalnya di sini misal 2 kali 3
dimutlakkan. Itu sama aja kita mencari nilai mutlaknya satu-satu. Ini kalau perkalian ya. Tuh. 2 kali 3, 6. Sama aja. Atau kita operasikan dulu juga boleh. 6, nilai mutlak dari 6, 6. Itu sama. Kalau perkalian. Tuh. Jadi misalnya min 2 kali 3. Ini kalau dikalikan dulu di dalam jadi min 6 dimutlakkan 6. Atau min 2 dimutlak kali 3 dimutlakkan 2 kali 3 6, sama aja. Tuh sifat nih. Yang kedua pembagian, misalnya min 2 per 3, ini sama aja, min 2 dimutlakkan 3 dimutlakkan 2 per 3. Tuh. Nah ini hati-hati untuk penjumlahan pengurangan ya, sedikit berbeda, hati-hati. Kalau X min Y itu sama dengan Y min X, ini sama. Oke. Maksudnya apa itu? 2 kurangi 5. 5 kurangi 2, ini akan sama. Kebalik pun kalau dimutlakkan sama. Pengurangan itu kalau dimutlakkan sama. Jadi kan sama dengan min 3 dimutlakkan sama mutlak dari 3. 3 sama dengan 3. Itu sama. Kalau pengurangan dibolak-balik sama, tapi kalau penjumlahan nah ini belum tentu itu ya. Kalau penjumlahan belum tentu. Misal maksud saya, misal X nya itu min 2 tambah 5, nah ini akan nilainya akan lebih kecil, sama dengan dari min 2 dimutlakkan tambah 5 dimutlakkan. Min 2 dimutlakkan 2 tambah 5, padahal ini berapa? 3 ya. Nah, didapatkan 3 kurang dari sama dengan 7. Benar. Nih, kalau penjumlahan hati-hati, dia menjadi kurang dari. Tuh, juga begitu juga dengan ini nilainya. Oke, jadi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, ya, untuk penjumlahan dan pengurangan, begini ya, dan pengurangan lebih baik dioperasikan dulu di dalam kurung. Baru dimutlakkan. Itu kalau penjumlahan dan pengurangan pihamannya itu ya. Yang di dalam kurung dijumlahkan, dioperasikan, dikurangkan, baru dimutlakkan. Oke, contoh. Nah, ini ada banyak. Dan kalian nanti bisa coba ya. Karena nilai mutlak dari min 3, gampang min 3. Nilai mutlak dari min 1/5, ya ambil positifnya kan, langsung min 1/5. Ini berarti akar 7, gampang ya. Ini boleh, seperti ini boleh. Berarti 4 kali 3 langsung 12 boleh. Nah, seperti ini yang saya maksud. Mending kita operasikan dulu yang di dalam. Berarti ini min 3 dimutlakkan 3. Tuh, hati-hati. Nah, kalau ada di dalam kurung dioperasikan dulu. Ini 7 plus mutlak dari min 3, 3. 10. Nah, ini beda lagi, min 7 tambah mutlak dari min 3, 3. Dapatnya min 4. Seperti itu ya. Ini 7 dimutlakkan kan, min 3. Nilai mutlak dari 3 kan 3. Nah, ini dioperasikan, ada kurung. Di dalam kurung ada yang bisa dioperasikan, dioperasikan. 7 min 3, 4. Nilai mutlak dari 4, 4. Tuh. Kemudian ini berarti sama aja 7 min 9 ya. Sama aja, yang di dalam itu dioperasikan, ini dapat min 2. Dimutlakkan 2. Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang bentuknya agak panjang seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat kurung yang paling kecil dulu.
Ini kurungnya udah banyak banget ya, ada 3, sini 3, berarti yang paling kecil sini, dilihat satu persatu. Ini berarti ini dengan ini dengan yang paling jauh gitu. Kerjakan yang paling kecil dulu, paling kecil kan min 9, berarti nilai mutlak dari 7 min dalam mutlak 4 plus, nah min 9 berapa mutlaknya? 9, kurungnya 1, 2, tinggal 2. Terus nilai mutlak dari 7 ini dioperasikan yang di dalam kurung, 4 tambah 9 13, min 13, kurungnya tinggal 1, yang di dalam dioperasikan min berapa? 6. Nah min 6 dimutlakkan 6, seperti itu. Itu juga dengan ini ada 4 ini. Jadi kita lihat yang paling kecil kan ini 1, 2, 3, dan terakhir yang paling besar ini 4. Itu ya, jadi 4 min 5 plus dalam kurung mutlak 3 min, nah min 7 nya kita operasikan, min 7 dimutlakkan 7, kurungnya tinggal 3. Kemudian yang paling pendek ini, berarti 4 nilai mutlak dari 5 plus 3 kurangi 7 min 4, min 4 dimutlakkan 4 tuh. Jadi 4 min nilai mutlak dari 5 tambah 4 9 ya, 9 dari mutlak dari 9 9, nilai mutlak dari 4 kurangi 9 di min 5, jadi sama dengan 5, seperti itu. Oke, silahkan kamu bisa coba lagi contoh-contohnya. Nah ini untuk soal yang berikutnya, ini hanya mengganti nilai x nya aja. Kalian tentukan nilai mutlak dari x plus x min 6 untuk nilai x berikut. Jadi tinggal x nya aja kamu masukkan ke tiap ini. Jadi misalnya yang nomor 1 x nya diganti 7, jadi nilai mutlak dari 7 tambah 7 min 6 berapa ini? 7 tambah mutlak dari 1, 7 tambah 1 8, hanya diganti aja x nya dengan ini tuh. Misalnya min 5, oke, min 5 dimutlakkan plus min 5 min 6, min 5 dimutlakkan 5. Nah ini ada yang di dalam bisa dioperasikan dulu, min 11, 5 tambah mutlak dari min 11 11, 5 tambah 11 16, seperti itu contohnya ya. Silahkan nanti kalian bisa coba lagi satu persatu, saya berikan latihan untuk latihannya seperti ini juga ya. Oke, atau bisa kalian kerjakan ulang, kalian cek jawabannya benar atau salah gitu. Oke, sekian dari saya. Selamat belajar tentang konsep nilai mutlak ya. Untuk masuk berikutnya tentang persamaan linear atau variabel yang memuat nilai mutlak, itu untuk berikutnya. Tentang konsep nilai mutlak sudah dipahami lagi. Oke, kalau sudah, sekian dari saya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat.